فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قرأنا في درس الأمس النوع الثامن عامل في التمييز. وقرأنا بيان في حقيقة التمييز وأقسامه. كم أقسام التمييز عندك يا إقبال؟ اثنان قسمان. طيب هات. نعم، تمييز ذات وتمييز مفرد. لماذا سمي التمييز تمييز ذات؟ Tamyiz zat dan tamyiz mufrad itu satu atau beda? Biar tahu berarti harus paham dulu kenapa dinamakan tamyiz zat, kenapa dinamakan tamyiz mufrad. Baik, عندك يا رفقي. Baik. Nah, tamyiz zat dan tamyiz mufrad hakikatnya sama, cuman berbeda penamaan karena berbeda sisi pandang. Dinamakan tamyiz zat karena apa? Karena tamyiznya itu berupa abadzatan mahsusan mujassama. Nah, biasanya tamyiznya itu berupa sesuatu yang memiliki zat, memiliki sesuatu hal yang bisa diindra. Sedangkan dinamakan tamyiz mufrad bila dari sisi yang ditafsirkan berupa mufrad. Mufrad di sini yang dimaksud apa? Indak ibrar. Ma laysa jumlah wala syibha jumlah. Baik. ثم القسم الثاني من التمييز ماذا؟ تمييز النسبة ويقال أيضا تمييز الجملة. نعم. طيب. نقرأ. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد تقول ما هو الناسب للتمييز المفرد في هذه الأمثلة وفي غيرها. Mungkin kau akan mengatakan apa terus yang menasabkan tamyiz mufrad pada contoh-contoh ini dan pada contoh yang lain? Qala al-musannifu al-jawab, qala al-musannif asma'un tansibu ala tamyiz asma'an nakirat. Saya pada perkataan muallif di matanya,
Wa naw'u tsamin minha asma'un tansibu 'ala tamyiz asma'an nakirat. Wa hiya arba'atu asma'. Fannasibu li tamyizil mufrad huwa dzalika al-ismul mubhamul ladzi azala ibhamahu al-ma'mula. Jadi tamyiz, jadi yang menasabkan untuk tamyiz mufrad adalah apa? Dzalikal ismul mubham alladzi azala ibhamahu al-ma'mula at-tamyizu. At-tamyizu ini sebagai apa? Sebagai fa'il dari azala. Naam. Jadi yang menasabkan tamyiz mufrad adalah isim mubham. Naam. Itu al-ma'mul berarti. Karena di sini tamyiz jadi ma'mul. Saya ulangi. Fannasibu li tamyizil mufrad huwa dzalikal ismul mubhamul ladzi azala ibhamahu al-ma'mul ay at-tamyiz. Baik. Berarti yang menasabkan tamyiz mufrad adalah isim mubham yang telah dihilangkan keibhamannya oleh si ma'mul, dan ma'mul di sini berupa apa? Tamyiz. Nah, contohnya ikhwan, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kaukaban mansub ala tamyiz. Yang menasabkan tamyiz ini apa? Ya isim yang mubham ahada asyar. Ini maksudnya. Fal amil huwal ismul mubhamul mumayyaz wal ma'mul huwa tamyiz. Jadi amilnya adalah isim mubham yang diterangkan, sedangkan ma'mulnya adalah tamyiznya. Wal amal huwa nasbu. Fa fi qoulihi ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaba an-nasibu lit-tamyizi huwa ahada asyar. Wa hakadha fi qaulika indi ritlun asala an-nasibu huwal ismul mubham ritlun. Jadi indi ritlun asalan, nasibnya mana? Humam yang menasabkan asalan. Nah, isim mubham sebelumnya itu ritlun. Ini untuk tamyiz mufrad. Nah, yang menasabkan tamyiz mufrad berarti apa? Isim mubham yang diterangkan olehnya. Soal, kam anwa'ul amili al-ismil mubham alladhi ya'malu fi tamyizil mufradin nasba. Sekarang setelah kita tahu bahwasanya menasabkan tamyiz itu adalah isim mubham yang diterangkannya, berarti berapa jenis amil yang berupa isim mubham ini yang beramal pada tamyiz mufrad sehingga menasabkannya? Al-jawabu khamsatu anwa'. Jawabnya ada 5 macam. Al-amwal sama'i wal arba'atul baqiyatu qiyasiyah. Yang pertama sama'i berarti mendengar dari Arab, ya itu saja, tidak bisa di otak-atik. Sedangkan yang 4 yang lainnya itu qiyasiyah. Wa sayati dzikruha fil awamilil qiyasiyah insyaallah taala. Adapun tentang awamil qiyasiyah ini akan datang penyebutannya insyaallah. Nah, pada tempatnya. Sekarang yang sama'i ikhwan, al-awwal al-adad. Nahu qaulihi ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wa qauluka kam kitaban qara'ta. Wal adad qisman sarihun wa mubham. Wa sarih makana ma'rufal kammiyah katsalatsati wal arba'ah ila akhirih.
Naam. Perhatikan contoh pada adat, pada jumlah ini. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ada asyara sebagai amil pada kaukaban. Kam kitaban qara'ta. Di sini kam yang menjadi amilnya. Karena dia apa? Kedudukannya 6 pada kedudukan adat, karena yang ditanyakan adalah berapanya. Dari jumlah dari dua contoh ini untuk menunjukkan akhwan bahwasanya al-adat ada dua jenis, sharih dan mubham. Sharih maka nama ma'ruf al-kamiyah, yaitu jumlah yang diketahui, yang diketahui jumlahnya jelas, 11, 12, 3, 4 dan seterusnya. Ini namanya apa? Adat sharih. Kamiyah maksudnya jumlah, banyaknya. Wal adadul mubham, yang kedua adat mubham, maka kinayatan an adadin majhulil kamiyah. Yang namanya adat jumlah yang mubham yaitu apa saja merupakan kinayah, ungkapan dari apa? Dari hitungan yang jumlahnya majhul, secara pastinya majhul, diketahui. Wa alfadhuhu, dan lafaz-lafaznya ini apa? Sama'i, harus berhenti pada penggunaan orang Arab, yaitu kam, na'am, ka'ayyin dan kadza. Sayati bayanuhu insyaallah ta'ala. Asani ma dalla ala miqdar, yang kedua yang menunjukkan miqdar. Unzur ta'liq raqmal wahid, ay an yakuna bima'na syai' al-muqaddari bil alah. Maksudnya menunjukkan miqdar, maksudnya dia menunjukkan sesuatu yang ditetapkan kadarnya menggunakan alat. Fa idza qulta indi ritlun asala fata'ni anna indaka asalan miqdaruhu bil wazni ritl. Ketika engkau mengatakan aku memiliki satu ritl berupa asal, berupa madu, maka engkau maksudkan bahwasanya engkau memiliki madu kadarnya kalau ditimbang satu ritl, mudahnya di sini 1 kilo lah gitu. Wala ta'ni anna indakal alat allati yuzanu biha, dan bukan maksudnya kamu itu mengungkapkan itu untuk menunjukkan kalau kamu punya apa? Alat untuk menimbang. Tapi asal yang kadarnya 1 ritl. Wa hakadha idza qulta ishtaritu sa'an zabiban, bukan maksudnya aku membeli apa? Membeli sa' untuk zabib, yaitu sa' yang dibeli alat penakarnya, bukan. Ini maksud catatan kaki ini. Fa taqsudu annaka ishtaraita zabiban miqdaruhu bil kaili sa'an. Wa la taqsudu annaka ishtaraita al mikyal alladhi yuqalu bihi. Ya, bukan maksudnya engkau membeli apa? Alat penakar. Fal muradu bil maqadiri huna al asya'ul muqaddarah wa huwa muayyan li'annahu qaddara bil alatil khassah. Sehingga yang dimaksud dengan maqadir, ya, dengan kadar-kadar di sini adalah apa? Perkara-perkara yang ditetapkan kadarnya, berarti telah tertentu karena ditentukan dengan alat khusus. Kalau itu adalah berat dengan alat timbangan, kalau itu takaran atau volume dengan ditakar dan seterusnya. Qala, berkaitan dengan miqdar, wa huwa ibaratun an arba'ati umur, ibarat dari 4 hal. Al-masahat, kajaribin nakhlan,
wal kail kasa'in tamran wal wazn ka ritlin asala wal miqyas ka indi dhira'un bazzan. Karena kadar penentuan ukuran ikhwan terkadang kan masahat. Nah, luasnya. Kail terkadang berupa apa? Takaran. Kalau takar menghitung volume, wazan menghitung berat, miqyas untuk ukuran panjang. Nah, aku memiliki satu dhira' kain. Taib. Ini madalla ala al-miqdar yang kedua. Al-thalith madalla ala ma yushbihul miqdar, yang menyerupai miqdar. Wa huwa madalla ala ghairi muayyan li'annahu ghairu muqaddarin bil alatil khassah. Ya, karena enggak ditetapkan ukurannya dengan alat yang khusus, beda dengan jenis yang kedua tadi. Wa huwa imma an yushbihal masahah, ya. Dan kemungkinannya dia menyerupai masyahah indi maddul basari ardon. Nah, ini menunjukkan luas. Aku memiliki apa? Sejauh mata memandang tanah, ya, luas sekali. Berhektar-hektar ini, sejauh mata memandang. Wa ma fis sama'i qadru rahatin sahaba. Tidak ada di langit qadru rahah. Nah, maksudnya langitnya jernih sekali, walaupun apa? Sekedar kadar rahah itu enggak ada. Yushbihul wazan, atau yang menyerupai timbangan, kaqaulihi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzarrah ini kan tidak digunakan untuk timbangan di masa kini. Au yushbihul kaila kal aw'iyah indi jarratun ma'a, menyerupai aw'iyah, menyerupai wadah, menyerupai apa? Kail, takaran. Kisin qamha, memiliki satu karung qamh. Au yushbihul miqyas, ya, atau menyerupai ukuran panjang, nahu indi maddu yadika habla, maka memiliki apa? Maddu yadik, itu sedepah, berarti sedepah tali kalau tangan dihamparkan. Ar-rabi' ma ujriya majral maqadir mimma dalla ala mumatsalah. Naam. Yang keempat yaitu yang dijalankan padanya hukum maqadir, yaitu dihukumi, disikapi seperti miqdar. Wa dzalika min kulli ismin mubhamin muftakirin ila tamyizi wa tafsir, yaitu dari semua isim yang mubham yang butuh pada tamyiz dan tafsir. Nah, wa qaulihi ta'ala walau ji'na bimithlihi madada. Walau ji'na bimithlihi, apa itu? Madada, berupa tinta-tinta. Wa qaulihim, atau wa qauluhum inna lana amsalaha ibilan. Menunjukkan mematsalah, menyerupai, yang memiliki yang semisal itu berupa unta. Madalla ala mughayarah, yang menunjukkan perbedaan, nahu inna lana ghairaha ibilan aw sya'an, kami memiliki yang lain berupa unta atau berupa kambing. Menunjukkan apa? Ma'ujriya majral maqadir, berupa mumatsalah atau mughayarah. Al-khamis makana far'an litamyiz, nahu indi khatamun fiddatan wa thawbun sufan. Yang merupakan far' dari tamyiz, berarti kan catatan kaki. Dhabituhu sihhatu itlaqil asri alaih, di mana amilnya ikhwan sebenarnya bagian bagi cabang atau hasil dari tamyiznya. Makanya dhabitnya untuk jenis ini bahwasanya
bisa dikatakan bahwasanya apa? Tamyiz itu merupakan asal, merupakan bahan dasar dari isim mubham yang diterangkannya. Contohnya ikhwan, indi khatamun fiddatan. Maksudnya apa? Khatamun min fiddah. Aku memiliki cincin asalnya dari perak. Wa thawbun sufan. Aku memiliki baju asalnya dari bulu domba. Nah ini 5. Walaqad iktasara al-musannifu 'ala an-naw'il awwal minha. Dan musannif kalau kita perhatikan hanya mencukupkan dari nau' awal saja, yaitu apa? Yang berupa adat. Berarti masih ada 4. Karena beliau sebutkan untuk nau' ini hanya berapa amilnya? Arba'atu asma, ya kan? Itu semuanya masuk dalam adat, yaitu yang adat mubham 1, adat sharih 1, kemudian yang adat mubham sisanya itu kam, ka'ayin dan kadza. Walaqad iktasara al-musannifu 'ala an-naw'il awwal minha faqala wa hiya arba'atu asma ahaduha asyarah idza raqibta ma ahad aw itsnaini ila 99 wa kam wa ka'ayin wa kadza wa sayushiru lil baqiyati fil awamilil qiyasiyah. Dan beliau akan mengisyaratkan pada amil-amil yang tersisa pada awamil qiyasiyah. Baik, sekarang faslun. Tadi ini kayaknya kita mengulangi pembahasan yang lalu untuk kita ingat sebelum kita berhenti. Ini sudah kita baca kayaknya kan. Sekarang kita masuk pada fasl. Fil kalami ala amil tamyizil adad binaw'ih as-sarih wal mubham wa ma'mulihi wa amalihi. Nah, sekarang kita masuk pada pasal yang membicarakan tentang amil untuk tamyiz adat dengan kedua jenisnya, baik adat yang sharih maupun mubham, demikian pula ma'mul dan amalnya. Karena inti pembahasan awamil yang mengetahui amil, ma'mul dan amal. Awalan amilut tamyizil adadis sharih. Sekarang amil dari tamyiz adat sharih. Wa huwa ala aqsam arba'ah. Dan itu apa? Terbagi menjadi 4 jenis. Perhatikan ini pembahasan baru, akhwan. Al-awwal al-adad wahid wa thnan la yahtaju li tamyiz. Jumlah 1 dan 2 ini tidak butuh tamyiz. Atsani min 3 ila 10 majmu'un majrur bil mudhafi wujuban. Maka apa? 6 dijamakkan dan dijarkan dengan mudhaf, dan ini hukumnya wajib. Tazawwaja 3 tullabin wa 10 talibatin. Naam. 3 tullabin. Di sini salasah 6 adatnya, kemudian apa yang menerangkannya didatangkan dalam bentuk jamak dan dijarkan, di mana berkebalikan dari si muannats dan mudzakarnya dengan 6 adatnya. Kalau 6 yang ingin diterangkan adalah tullab yang mudzakkar, maka apa adatnya didatangkan dalam bentuk muannats. Hadza idza lam yakun at-tamyizu isma jinsin aw isma jam'in fa in kana kadzalika fayujarru bimin. Ini dilakukan apabila tamyiznya itu tidak berupa isim jenis atau isim jamak. Di sini yang diinginkan tamyiz bermakna lughawi, paham? Apabila
Nah, demikian keadaannya maka dijarkan dengan min. Misalul awal ishtaraitu sittatan minat tayr wa arba'atan minan nakhl. Sittatan minat tayr, arba'ah minan nakhl. Karena berupa isim jenis. Wasanya berupa isim jamak, kasalasah minal qaum, salasatin minal qaum, wa arba'atin minal ibil. Al-qaum isim jamak, kenapa? Karena bentuknya mufrad tapi apa? Isinya banyak ya kan. Qaum itu mana ada satu, tok, tidak dikatakan qaum. Ibil itu juga isim jamak, unta-unta. Qala wa qad yujarru bil idhafati qala Allah ta'ala wa kana fil madinati tis'atu rahtin wa bil hadithi laysa fi maduna khamsi zawdin sadaqah. Zawd, naam, adadun al-ibil ma baina thalatha ila al-ashar. Naam, sekelompok unta jumlahnya 3 sampai 10. La wahida laha fi lafdhiha, ada bentuk mufradnya dari lafadznya. Wa inna ma yuqalu lil wahid ba'ir, kalau satu itu namanya ba'ir. Kalau apa jumlahnya 3 sampai 10 namanya apa? Zawd. Wa qala Sibawayh taqulu thalathatu zawd, thalathu zawd li'anna zawd mu'annas, thalathu zawdin. Nah, karena zawdnya mu'annas harus berkebalikan antara bilangannya dengan tamyiznya. Ini salasah, salasah minal qaum, arba'ah minal ibil. Pada jenis yang kedua yaitu jumlah dari salasah ila asyrah. Naam. Kemudian yang ketiga min ahada asyar ila tis'ah wa tis'in. Hukmuhu mufradun mansub. Ya, di mufrad dan mansub. Ini yang sangat jelas bentuknya dalam bentuk tamyiz. Faqala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Syahidnya apa? Kalau jumlahnya ahada asyar sampai tis'ah wa tis'in, dari 11 sampai 99. Ini mufrad mansub, ditetapkan dalam bentuk mufrad, dia mansub ala tamyiz. Ar-rabi' tamyizul mi'ah wal alf wa muthannahuma wa jam'uhuma, atau tamyizul mi'ah wal alfi wa muthannahuma wa jam'ihima. Yakunu mufradan majruran bil mudhafi wujuban. Mufrad majrur naam dengan mudhaf wajib. Bedanya dengan yang kedua tadi akhwan, harus berupa majmu'. Kalau 3 sampai 10 itu dijamakkan. Kalau ratusan, ribuan dan musannanya 200, 2000 serta jamaknya, maka apa? Ini didatangkan dalam bentuk mufrad majrur. Qadima mi'atu rajulin, qadima mi'ata talibin. Naam, mi'atul ghilman wa alfu syaikhin wa alfa imra'atin, 2000 wanita, wa salasatu alafi farisin. Ini diidhafahkan. Wa idza hasala 'adful qasam wa idza hasala 'adful qism ar-rabi bi ahadil aqsam allati qablahu fal hukmu lil mutaakhir. Kemudian tanbih terakhir bagus, apabila terjadi pengatofan jenis yang keempat kepada salah satu jenis sebelumnya, maka hukum bagi yang akhir. Contohnya ishtara itu mi'ah wa ishrina kitaban. Kan harusnya apa? Kalau dipisah-pisah berarti apa? Ishtara itu mi'ata apa? Kitabin. Ishtara itu mi'ata kitabin. Kalau ishrun berarti ishtara itu ishrina
kitaban, ya kan? Ishtaraitu 20 kitaban. Nah, sekarang kalau mi'ah diatofkan pada 20 yang menjadi patokan dalam menyebutkan tamyiznya yaitu yang akhir. Karena mi'ah dan 20 istrinya terakhir, maka berarti yang menjadi patokan dia setelah 20 kitaban dalam bentuk mansub. Ishtaraitu mi'ah wa 20 kitaban. Kalau dibalik 20 wa mi'ah, sama jumlahnya 120, cuman dibalik penyebutannya. Ishtaraitu 20 wa mi'ata kitabin. Ishtaraitu 20 wa mi'ata kitabin. Nah, ini sedikit, kalau tidak dijelikan, orang tidak mengerti atau meringkas akan bingung, akan terbalik-balik. Nah, dalam hitungan, dalam menetapkan tamyiz, maka kita cukup itu dulu. Antum baca ulang-ulang terus diringkas, bikin sesuatu yang mudah diingat untuk membedakan keempat jenis pada tamyizul adad as-sharih ini. Nah, dari 1 sampai 1 dan 2, kemudian 3 sampai 10. Nah, 3 sampai 10 ada 2 jenis. Nah, baik. Karena dipersyaratkan tamyiz bukan dari isim jenis atau isim jamak. Kemudian yang ketiga dari 11 sampai 99. Yang keempat ratusan, ribuan, dan mutsanna serta jamaknya. Ini diingat-ingat bagaimananya naktahi bihadza. Subhanakallah wa bihamdika.